Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita ketahui, Hasto kan menjadi tersangka, tapi belum ditangkap oleh KPK. Belum ditangkap. Tak seperti Tom Lembong. Dan Hasto coba-coba menyeret-nyeret nama Anies Baswedan ke pihaknya dari segi politik. Karena Hasto mengatakan bahwasanya kasus dia ini adalah kasus politik. Padahal itu sebenarnya pidana murni. Kalau dulunya dilindungi karena ada Jokowi di belakang dia. Karena 2019 kasus si Harun Masiku itu, Jokowi masih bertengkar, masih mesra sama PDIP. Nggak mungkin lah Sekretaris Jenderal PDIP ditersangkakan, langsung dipilah kasusnya. Nah, sekarang betul-betul diolah oleh KPK. Ini kasusnya betul-betul murni karena pelindung dia itu sudah dipecat oleh PDIP. Tentu saja tidak melindungi lagi. Lepas tangan dia. Bukannya dia merorkestrasi kasus itu, bukan. Jokowi lepas tangan lagi. Kalau mau tersangkakan, tersangkakan lah. Kalau dulu dia mengatakan jangan. Itu kan partai pendukung saya, sekretaris jenderalnya. Bagaimana nanti hubungan saya dengan ketua umumnya? Nah, sekarang karena dia sudah dipecat, tentu saja kalau ada nanya-nanya sama dia KPK, ya apa masalahnya? Saya kan sudah dipecat. Kami segan sama Bapak, Pak. Oh, tidak ada segan-segan lagi. Saya sudah dipecat. Tidak ada lagi tangan saya ini. Saya sudah lumpuh. Saya sudah dikeluarkan oleh PDIP. Nah, kalau mau diurus ya uruslah pidana. Kalau memang ada terbukti, buktikan saja. Akan begitu mungkin kata Pak Jokowi kan? Bisa jadi. Tapi yang lucunya ini Hasto coba-coba menyeret nama Anies Baswedan. Seakan-akan mengadu domba antara Jokowi dengan Anies Baswedan. Padahal memang orang ini dari dulunya sebenarnya Anies Baswedan tak ada masalah dengan Jokowi. Jokowi aja yang punya masalah sama Anies Baswedan. Nah, tengok itu waktu pemberian piala waktu di Persija. Sampai Anies dipermalukan di stadion Persija kan. Orang turun semua pas pampres menghalangi Anies Baswedan untuk turun. Kan itu yang nampak. Banyak kejadian-kejadian lain yang mengatakan, yang membuktikan bahwasanya memang Jokowi mengganjal Anies Baswedan. Tapi tak satu pun bukti yang menunjukkan Anies Baswedan itu sakit hati kepada Jokowi. Tak satu pun bukti yang menunjukkan Anies Baswedan sakit hati dengan PDI. Tak satu pun bukti yang menunjukkan Anies Baswedan berseberangan dengan Prabowo. Tak. Waktu Prabowo dilantik, waktu Prabowo ditetapkan oleh KPU, malah yang datang itu Anies Baswedan dengan Caimin. Dia salami, goncangan Prabowo itu menjelaskan kepada kita, ada persahabatan yang sangat tinggi antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Dari segi pribadi, politik boleh berbeda. Politik ini kan kita kontestan namanya, berlomba-lomba. Nah, ini tidak disadari oleh publik. Seakan-akan dikatakan oleh Hasto sekarang ini untuk membawa Anies Baswedan karena Anies punya pendukung yang luar biasa. Anak Abah ini kan 24%. Terdata pada waktu Pilpres kemarin, 24% penduduk Indonesia memilih Anies Baswedan, menyukai Anies Baswedan, mengagumi Anies Baswedan. Itu artinya Hasto coba bawa dukungan politik namanya sekarang. Kalau dukungan hukum tak ada cerita. KPK berurusan adalah masalah profesional. Hukum adalah hukum. Kalau memang salah. Tapi pertanyaan kita, apakah memang bisa anak Abah ini diarak oleh Hasto untuk memberikan dukungan politik? Karena seorang politikus, itulah modal paling utama sama dia, dukungan. Kalau dia di penjara tidak masalah. Bertahun-tahun politikus banyak di penjara. Tapi kalau dukungan politik full sama dia masih tetap bersinar. Tapi sekarang apakah anak Abah mau mendukung Hasto masalah seperti itu? Sorry ya, saya coba mewakili perasaan dan hati anak Abah karena saya dari dulunya pendukung Anies Baswedan. Sampai sekarang saya masih mendukung Anies Baswedan. Untuk jadi presiden 2029 pun kayaknya saya sampai detik ini masih mendukung Anies Baswedan. Apakah memang ada simpati yang akan didapatkan oleh Hasto dengan coba-coba membawa Anies Baswedan? Katanya yang mentersangkakan datang Formula E, Anies Baswedan itu datang langsung perintahnya dari Jokowi. Kan tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Artinya coba-coba Hasto membela diri, membawa anak Abah, memberikan dukungan politiknya kepada PDIP atau Hasto untuk berlawanan dengan Jokowi. Padahal buktinya tak ada. Anak Abah ini tidak ada bermasalah. Masalah politik iya. Tapi kalau masalah dukung-mendukung, kalau mendukung yang salah, anak Abah mengatakan sorry. Itu masalah kalian berdua. Kalian yang bermasalah, suami istri dulunya. Kalau nanti sempatnya, kan udah terbukti. Kalau suami istri itu, kalau sempat berantem, jangan kita berpihak. Itu rumusnya. Sempat dua orang suami istri berantem. Kita berpihak kepada salah satu. Kemudian sempat itu dalam pertengkaran itu, dalam masalah sedang bermusuhan itu, kita berpihak kepada salah satu. Kemudian setelah mereka rujuk lagi, tahu enggak yang terjadi nanti? Kita dimusuhi itu. Itu kenyataan yang ada di alam ini. Itu hukum alam namanya. Dan itu juga yang terjadi sekarang ini. Dia coba-coba masukkan. Padahal mereka berseberangan secara politik dengan anak Abah dulu kan. Bersama-sama mereka menzolimi anak Abah waktu Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta. Bukankah PDI yang paling keras menghalangi kebijaksanaan Anies Baswedan pada waktu menjadi gubernur? Bukankah PDI pada waktu menginginkan hak angket, partai-partai lain atau koalisi perubahan menginginkan hak angket untuk mengolah masalah pemilu ini, untuk mencari kecurangan di pemilu itu, apakah pemilu ini curang atau tidak? Kan tak mau Megawati. Artinya apa? Megawati takut Jokowi akan terjungkal gara-gara hak angket. Padahal tujuan hak angket itu kemarin itu bukan itu. Tapi ya, Megawati ketakutan, anak emasnya pada waktu itu. Katanya dia berseberangan dengan Jokowi, tetapi dia takut untuk melawan Jokowi. Kan itu.
Nah, seterusnya, kata Ganjar sebelumnya mengatakan kalau seandainya memang berseberangan dengan Jokowi, pecatlah Jokowi. Dulu-dulu itu, dulu lagi. Tapi apa yang terjadi? Tak pernah dipecat, tak pernah dipecat, tak pernah dipecat. Sampai Gibran segala macam. Baru kemarin-kemarin dipecat. Apa artinya itu? Kemudian, yang satu lagi. Saya ibaratkan dengan suami istri ini antara PDIP dengan Jokowi ini, makanya kita tidak boleh berpihak. Dan anak abah mengerti betul hal itu. Satu lagi, pada waktu PDIP bisa mengusung sendiri, sementara warga Jakarta menginginkan Anies Baswedan menjadi gubernur pada waktu itu. Dan elit-elit PDIP menginginkan Anies Baswedan. Apa yang dilakukan oleh Megawati? Mengusulkan orang yang paling dekat dengan Jokowi, Pramono Anung. Berpuluh tahun bersama Jokowi, berpuluh tahun sama PDIP. Kalau memanglah narasinya kemarin itu adalah berlawanan dengan Jokowi, siapa yang katanya dalam anak abah ini yang sakit hati kepada Jokowi misalnya kan harusnya Anies Baswedan yang dicalonkan oleh PDIP. Apa artinya itu? Dan setelah Pramono Anung dicalonkan menjadi gubernur, kan kita tahu bagaimana menyembah-nyembahnya dari pihak Pramono Anung kepada Anies Baswedan. Kemudian setelah menang pun modal ataupun dukungan anak abah ini tak dihitung oleh PDIP. Disepelekan. Artinya apa oleh anak abah ini? Sekarang mereka coba-coba lagi menyeret-nyeret nama Anies Baswedan ke situ. Sorry. Anak abah ini boleh dipermainkan, boleh asal untuk kebenaran. Dipermainkan boleh asal untuk jalan lurus. Tapi kalau untuk membela yang namanya kesalahan, masalah pidana, sorry. Anak abah ini bukan semuanya ya lurus-lurus kali lah. Seperti saya ini tidak terlalu baik kali lah. Saya masih mengingat hal-hal seperti itu. Artinya begini, PDIP ataupun Hasto, kalau untuk kepentingan dia berkuar-kuar. Tapi kalau kepentingan anak Anies Baswedan atau anak abah, dia tak mau tahu, malahan ikut menjungkalkan. Kan itu artinya. Nah, sekarang anak abah ini mengerti betul. Janganlah dibawa-bawa anak abah. Hadapi saja itu maksud anak abah ini. Satu lagi, tak akan didapatkan dukungan secara politik. Orang sudah mengerti PDIP ataupun Hasto ini kalau untuk kepentingan mereka menghalalkan segala cara. Tapi kalau untuk kepentingan Anies, dia katanya kata ketua umumnya kan mengatakan begini, di mana aja lu, kemana aja lu, enak aja disuruh dukung kita hari ini. Artinya kalau membawa pun Anies Baswedan di kasusnya Hasto ini sekarang, dukungan dari anak abah bukan didapat oleh Hasto lagi sekarang ini. Bukan didapat. Malahan lari. Malahan anak abah akan mencemeh. Begitu kalian rupanya ya. Begitu maksud saya. Takkan didapatkan. Percuma Hasto. Hadapi saja. Hadapi. Kalau memang tangan berbuat, bahu memikul. Artinya bertanggung jawab. Terima kasih.